Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini akan menjelaskan tentang The Glorious Ministration of Death. Sesuai dengan 2 Korintus 3 ayat 7, Ministration of Death ini dibilang di ayat adalah hukum yang tertulis di batu. Jadi 10 hukum yang di batu itu adalah Ministration of Death. Dan ayat-ayat yang menjelaskan konsep Ministration of Death adalah Roma 3 ayat 20, yaitu the law adalah knowledge of sin, dan Roma 6 ayat 23, yang mana upah dosa adalah maut. Dan ini adalah Ministration of Death. Nah, di mana ayatnya yang menjelaskan bahwa Ministration of Death itu adalah ordained to life? Di Roma 6:23 yang sama dikatakan bahwa the gift of God adalah eternal life. Jadi setelah ditunjukkan bahwa harus mati akibat upah dosa, ada pemberian Bapa melalui anaknya yaitu eternal life. Jadi Roma 6:23 ini sangat dibutuhkan oleh orang yang selamat. Nah, kita kembali lagi ke Ministration of Death berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 7, Ministration of Death ini adalah glorious. Dan kata glorious ini adalah lawan dari Roma 3 ayat 23. Karena semua sudah come short of the glory of God. Dan upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Jadi kata glorious ini adalah tidak ada unsur dosanya. Artinya 10 hukum tidak ada unsur dosa karena glorious. Dan kita tahu ministration of death adalah kayu salib. Karena disitulah dieksekusinya ministration of death-nya. Karena dikatakan 10 hukum itu glorious, makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memenuhi 10 hukum yang glorious. Dan kenapa hukum itu glorious? Karena hukum selalu bilang yang benar. Ketika kita berdosa, hukum akan selalu dengan setia dan bilang yang benar bahwa kamu harus mati. Dan buktinya di Roma 7 ayat 16, hukum itu good. Hukum itu glorious. Buktinya ada kayu salib yang adalah ministration of death. Jadi, ketika Adam dan Hawa melanggar, mereka hidup dan tidak mati. Karena kita tahu bahwa ministration of death-nya akan ditanggung oleh Kristus di kayu salib yang adalah glorious karena memenuhi tuntutan hukum yang glorious. Kalau Tuhan Yesus matinya 4.000 tahun kemudian, artinya Adam dan Hawa harus bisa melihat kematian Tuhan Yesus yang menggantikan kematiannya lewat simbol atau bayang-bayang dari kematian Tuhan Yesus yang glorious. Makanya jangan heran bahwa ceremonial law itu juga glorious di kutipan. Makanya ceremonial law, ministration of death adalah glorious. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus punya kematian adalah kematian yang saya seharusnya mati. Dan kematian itu karena hukum yang glorious. Hukum yang selalu bilang yang benar, yang menuntut kematian, yang setia untuk ungkapkan apa yang benar. Tetapi sebelum kayu salib, yang menjadi bayang-bayang kematian Tuhan Yesus yang baru mati nanti 4.000 tahun kemudian adalah ceremonial law. Kalau Tuhan Yesus punya kematian glorious, artinya yang menjadi bayang-bayang dari kematian Tuhan Yesus yang glorious adalah ceremonial law yang adalah glorious juga. Jadi ceremonial law ini glorious dan ceremonial law ini adalah lambang dari kayu salib. Artinya kematian domba di ceremonial law itu glorious dong. Iya, kenapa enggak glorious? Dan walaupun domba yang mati itu ceremonial law itu glorious, domba tidak bisa membayar upah dosa karena yang bisa membayar upah dosa hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau yang gak bisa bayar saja glorious, apalagi yang bayar upah dosa kita. Jadi di 2 Korintus 3 ayat 7, kalau ministration of death glorious, apalagi Tuhan Yesus punya kematian more glorious. Karena kematian Tuhan Yesus yang memudarkan ceremonial law. Dari yang tidak bisa dibayar menjadi bisa dibayar. Dari yang glorious menjadi more glorious. Sungguh indah rencana keselamatan, bukan teman?
Biarlah kita mengerti, merenungkan, dan menghargai, dan melihat kebaikan Tuhan yang sudah merancangkan rencana keselamatan ini, sehingga tak ada satupun yang binasa kalau kita sanggup percaya. Sampai bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati.